Selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Selamat pagi, karena ini benar-benar masih pagi teman-teman. Sebelum ngantor si Mimin ngabarin, ayo kita bikin video dulu. Jadi masih ngantuk-ngantuk gimana gitu teman-teman ya. Alhamdulillah sih, tapi bisa ngopi bareng di sini dan enjoy. Dan semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki tentunya, amin ya robbal alamin. Teman-teman Riox TV, jadi hari ini kita akan ngebahas beberapa parts modifikasi tambahan di MT25 teman-teman. Nah, parts modifikasi tambahannya itu apa aja dan fungsinya itu kayak gimana dan harganya berapa, sekeren apa, dan kalau yang berfungsi itu rasanya kayak gimana dan lain-lain. Jadi buat kalian yang lagi nungguin modifikasi MT25, let's go! Oke teman-teman Riox TV, kita akan ngebahas 4 parts aja hari ini. Tapi alhamdulillah harganya agak ngeselin. Apa aja itu bang? Yang pertama kita bahas masalah hand grip. Yang kedua ada jalur stang. Yang ketiga ada stop lamp belakang. Dan ada gear. Nah, cerita panjangnya mungkin ada di gearnya. So kita ulas satu persatu ya. Let's go, kita bahas yang pertama. Bang, apa perlu ganti hand grip? Balik lagi, sebenarnya itu nggak perlu banget. Karena hand grip yang pertama atau bawaan dari Yamaha itu udah enak banget. Terus kenapa abang ganti? Ya ini kan buat cerita ke kalian, jadi bisa nyeritain perlu enggaknya. Tapi secara basicnya memang hand grip dari Ariete ini menyajikan feel grip yang berbeda teman-teman. Jadi lebih nyaman, apalagi kalau kalian pakai sarung tangan. Sarung tangannya itu kayak punya gue pribadi dari Taichi, itu bener-bener nempel banget. Gue pas ganti di ZX25R dan pertama kali ganti di ZX25R, terus gue pakai jalan jauh dan lain-lain, gue langsung jatuh cinta, langsung gue ganti di setiap motor gue sendiri teman-teman. So buat hand grip ini perlu nggak perlu, tapi bisa kalian prioritas masukin list, tapi listnya itu di prioritas paling akhir teman-teman. Jadi kalau misalkan parts-parts yang lainnya itu udah ngerasa cukup, baru kalian beli perintilan kayak gini aja. Itu bisa dibilang hand grip ini salah satu penunjang kenyamanan. So buat hand grip Ariete harganya segini. Nah, kita lanjut lagi teman-teman di parts yang kedua, yaitu masalah jalur stang dari WR3 teman-teman. Nah, jalur stang dari WR3 ini kalau menurut gue pribadi penting-penting gak penting teman-teman. Kenapa sih? Karena dari awalnya si MT25 ini udah dikasih jalur stang juga, jadi kecil gitu. Nah kalau ini sih kemarin karena gue penasaran banget WR3 itu kayak gimana jalur stangnya, pas dipasang kayak gini ya sebenarnya bagus sih. Tapi bagi gue ini adalah parts yang nggak perlu banget teman-teman, karena dari standarnya pun udah dikasih sebenarnya. So ya ini masuk prioritas terakhir juga buat kalian kalau kalian mau beli ya. Dan kalau bagi gue pribadi sih nggak usah. Kalau misalkan seandainya bisa gue balikin ke abang-abangnya, bang nggak jadi bang, itu kurang lebih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita bisa cerita. Nggak apa-apa lah, yoi. Untuk jalur stang WR3 ini harganya segini teman-teman. Tuh bisa buat beli yang lain sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke parts yang ketiga. Nah ini sebenarnya kita udah ganti yang modelnya kayak ubur-ubur kemarin tuh. Cuma kita ganti lagi ke model yang benar-benar mengikuti muka depannya. Ini adalah salah satu parts yang favorit gue banget.
stop lamp 3-in-1 dari MT25 yang new version. Jadi ini tuh bener-bener menyajikan tampilan yang berbeda banget. Jadi ala robotik di depan itu bisa kebawa di bagian bokongnya temen. Maksudnya stop lampnya teman-teman. Mimin kalau udah ngomong bokong-bokong saya seneng gitu. Jadi bagian belakang ini bener-bener bagian tengahnya itu nggak ada lampunya. Jadi hanya kuat dalam sisi sampingnya aja. Stop lamp ini menyajikan suatu kesan yang benar-benar wow, kesan yang benar-benar oke, kesan yang benar-benar kelihatan nyatu banget sama konsep motor ini ala-ala robot-robotan teman-teman. Jadi mulai dari depan sampai belakang motor ini udah full konsep ke robotik dan lebih elegan lagi dengan lampunya yang kayak gitu. Bagian sennya gue suka banget, bagian pengeremannya gue suka banget, apalagi bagian nyala saat idle. Itu keren banget dan gue puas banget. Apalagi di bagian tengah yang bolong nggak ada apa-apa, itu dikasih kisi-kisi kasar gitu yang bener-bener nampilin kesan detail yang mewah di motor ini. Dan untuk stop lamp 3-in-1 ini bisa kalian dapetin di K20 Shop dengan harganya segini. Tapi karena parts ini masih susah teman-teman, bisa PO dulu. Gua aja nungguinnya itu kurang lebih 2-3 hari teman-teman. Let's go, lanjut. Nah, ini adalah parts yang bener-bener favorit juga gue ganti, yaitu gear. Bang, kemarin kan abang udah ganti tuh gearnya pakai gear yang 3S. Woi, 3S, siapa pakai 3 kali? Triple S teman-teman, gayanya gitu dikit biar keren. Ya, jadi sekarang kita ganti pakai WR3 dan size-nya itu kita tingkatin teman-teman. So, akan gue sedikit bahas masalah perbedaannya. Memang dari Triple S itu menyajikan harga yang alhamdulillah nggak terlalu mahal dan parts tersebut tuh udah terpercaya banget dan udah keren banget sih sebenarnya. Jadi gue sebenarnya nggak harus ganti ke WR3, tapi balik lagi, kayak di zaman modifikasi ZX25R, gue akan cobain perbedaan matanya teman-teman. Kalau sebelumnya matanya lebih sedikit dan sekarang agak banyak. Kalau sekarang kita pakai yang 47 teman-teman. Dan saat gue install WR3 ini di gear belakang WR3 ini dengan size yang lebih besar 47, motor ini mendapatkan akselerasi yang agak sedikit narik. Bisa dibilang sedikit sih, tapi enak gitu loh teman-teman. Jadi langsung ber gitu. Memang dari sisi perhitungan mata itu berpengaruh banget sama akselerasi yang akan kita dapatkan. Walaupun banyak sebagian orang kontroversi bilang nggak ngaruh, bodo amat dan lain-lain teman-teman. Tapi setidaknya bagi gue pribadi dengan kombinasi yang paling gue suka adalah dari knalpot underbelly dan gear yang gede kayak gini. Jadi motor ini benar-benar komparasinya pas banget untuk mendapatkan akselerasi yang enak, apalagi di jalanan seperti di Jakarta ini, di Tangerang Selatan. Ya, Jakarta dan Tangerang Selatan kurang lebih, yang banyak macet-macetan dan nggak bisa diprediksi jalannya. Jadi kita benar-benar perlu motor yang berakselerasi tinggi untuk stop and go teman-teman. So, fitment yang gue terapin di motor ini di bagian kena exhaust dan di bagian pergiran duniawi, ini benar-benar bagi gue pas banget. Dan untuk harga dari gear WR3 belakang ukuran 47 itu segini. Nah, dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan akselerasi yang enak dan akselerasi yang agak sedikit motor ini jadi tambah gemes, maksudnya dung gitu, ya nggak langsung kayak motor drag gitu yang berat, nggak juga, jangan dibayangin kayak gitu teman-teman. Jadi setidaknya tuh buat tarikannya itu nggak loyo dan nggak lemes. Nah bang, kalau misalkan mau tarikannya lebih wah gitu lagi gimana? Ya kalian bisa pakai hal-hal yang lain, kayak misalkan bisa upgrade ECU dan segala macam. Tapi kan kita belum oprek-aprik ke sana, jadi kita masih fokusnya itu ke bagian gear ataupun knalpot yang masih simple-simple yang bisa kita install nggak tanpa merubah-rubah mesin teman-teman. So, gear ini adalah solusi buat kalian kalau pengen akselerasinya itu agak meningkat walaupun sedikit. Dan konsep dengan underbelly-nya ini juga sebagai acuan pendukung agar meningkatkan akselerasinya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sampai di penghujung video, habis ini berangkat ke kantor kerja dalam keadaan ngantuk. Tapi udah semangat nih, karena kita berbagi informasi ke teman-teman. Kata Mimin, kita harus semangat dan gue akhirnya langsung semangat. Dan akhirnya menginformasikan dengan detail. Kalau kurang detail,
tanya di kolom komentar aja ya teman-teman. Oke, teman-teman Driox TV, jadi itu aja, dan total modifikasinya itu kurang lebih segini. Nah, jadi dan harga-harganya juga kalian udah tahu, kalian bisa dapatkan di store-store kesayangan kalian. Dan tolong ini dijadikan patokan aja, karena setiap harga itu berubah-ubah, dan harga parts itu memang nggak stabil, kadang lebih mahal, kadang lebih murah, dan lain-lain tergantung kalian membelinya. Tapi pastikan kalian itu beli yang KW. Pastikan beli yang KW, wah enggak. Pastikan beli yang original, terutama bagian kayak master rem, bagian kayak kaliper, shock breaker, itu penting banget kalian beli yang original. Bukan berarti kalau yang lain-lain kalian belinya yang KW, ya kalau bisa sih beli yang original. Jadi nabung bentar dikit beli original, karena nanti rasanya itu lebih berasa gitu, lebih anget gitu di hati gitu. Kayak hand grip, karena original itu lebih enak. Kalau yang KW juga pernah nyobain juga, rasanya agak kurang, ya tipis sih rasanya, kurang lebih kayak gitu. Nah, pesan gue hari ini itu aja dari Driox TV buat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau request, silahkan request. Dan informasinya ini yang beruntung adalah teman-teman yang nontonnya sampai habis, karena di minggu ini akan ada giveaway servis motor teman-teman. Nah, servis motor giveaway gimana? Biasa, uang untuk servis motor. Jadi teman-teman bisa servis motor yang uangnya yang udah diplot buat servis motor ditabungin teman-teman buat beli parts. Acuannya nggak ke situ ya, intinya kita akan lakuin giveaway kayak yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan ada kayak knalpot, helm, terus uang servis motor. Kalau kali ini murni uang servis motor aja, karena kita belum punya parts lagi nih buat di giveawayin ke teman-teman. Nanti kalau ada kita giveawayin juga, tapi sekarang hanya uang servis motor aja. Nah, informasinya nanti kalian bisa dapetin di Instagram Driox TV. Makanya yang belum follow Instagramnya, silahkan follow dulu. Nah, itu Instagramnya. Nanti di situ juga akan banyak informasi yang kita share tentang modifikasi motor dan lain-lain. Oke teman-teman Driox TV, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat dan jangan patah semangat. Geber terus, semangat terus.